Oke, nomor 12. Jika penyelesaian dari persamaan 2 pangkat X kuadrat ditambah 5X ditambah 11 sama dengan 32 pangkat 2X tambah 1 adalah A dan B, maka A plus B adalah, oke, ketika kita punya persamaan eksponen, ya ini babnya persamaan eksponen, berbentuk fx sama dengan atau A pangkat fx seperti itu sama dengan A pangkat gx, itu otomatis maka fx-nya akan sama dengan gx. Maka langkah pertama yang kita perlukan adalah merubah bilangan dasarnya menjadi bilangan yang sama. Seperti pada rumusnya A maka harus sama dengan A. Ketika ini 2 maka 32 kita harus rubah menjadi 2. Berarti 2 pangkat X kuadrat ditambah 5X tambah 11 itu akan sama dengan 32 adalah 2 pangkat 5 teman-teman ya. Dalam kurung kita pangkatkan kembali dengan 2X plus 1. Di mana sifat perpangkatan itu adalah yang kita gunakan untuk soal ini. A pangkat M pangkat N itu kita bisa rubah menjadi A pangkat M kali N. Seperti itu ya. Sehingga kita lanjutkan, 2 pangkat X kuadrat ditambah 5X plus 11 akan sama dengan, dikali ya. Jadi 2X plus satunya dikali dengan 5. Berarti 10X plus 5. Seperti itu. Nah, ketika bilangan dasarnya sudah sama, maka kita bisa membuat menjadi sebuah sifat pangkatnya pasti sama. X kuadrat. Atau teman-teman boleh coret gitu ya. X kuadrat tambah 5X tambah 11 itu pasti sama dengan 10X plus 5. Oke, kemudian 10X-nya kita pindah ruas. Sebetulnya tidak ada pindah ruas teman-teman ya. Cuma karena ini istilah yang sudah sering tapi tidak dibenarkan. Biar lebih familiar aja pindah ruas 10X-nya menjadi negatif. Sebetulnya kedua ruas dikurangi dengan 10X dan dikurangi dengan 5. Ini juga kurangi 10X, ini kurangi 5. Ini 10 kurangi 10 habis, 5 kurangi 5 habis, seperti itu. Jadi tersisa ini min 10 di ruas kiri dan min 5 di ruas kiri juga, sama dengan 0. Seperti itu. Kemudian dilanjutkan menjadi X kuadrat, 5X dikurangi 10X jadi negatif 5X, 11 kurangi 5 adalah 6, sama dengan 0. Nah, di sana ada kalimat jika penyelesaian dari. Nah, penyelesaian dari itu sama dengan akar-akarnya. Ya, jadi kalau ada kalimat jika A dan B adalah akar-akar dari persamaan itu sama saja dengan penyelesaian dari. Itu sama. Nah, terus kita tidak perlu untuk memfaktorkannya. Ya, teman-teman ya. Karena kita sudah punya rumus sendiri X1 ditambah X2 di mana X1 X2-nya ada akar-akarnya adalah min B per A. Kalau pertanyaannya dirubah menjadi A kali B juga kita punya rumusnya kan. X1 kali X2 sama dengan C per A. Jadi untuk hal ini akarnya adalah penyelesaiannya bukan X1 X2 tapi A dan B. Maka A tambah B itu sama dengan min B per A. Di mana hati-hati B-nya itu adalah yang ini A, B, C. B-nya itu min 5. Jadi ini min dari rumusnya. Kemudian B-nya negatif 5 dibagi A-nya 1. Negatif ketemu negatif positif bagi 1, 5 bagi 1, 5. Jadi jawabannya untuk soal ini adalah D. Misalkan teman-teman itu nggak ngeh kalau memang dia punya rumus penjumlahan dan perkalian yang ini ya. Silahkan difaktorkan. Difaktorkan berarti gimana teman-teman? Kalau ditambah hasilnya min 5 gitu ya, kalau dikali hasilnya 6. Kalau ditambah hasilnya min 5 ini tambah, kalau kali hasilnya 6. Pemfaktoran begitu ya. Jadi hasilnya adalah X min 2 sama X min 3. Seperti itu kan? Min 2 min 3 itu jadi min 5. Kalau tambah, min 2 kali min 3 jadi plus 6. Jadi ini X sama dengan 2 dan X sama dengan 3. Nah, ini penyelesaiannya. Kemudian dia minta ditambah 2 tambah 3 5. Sama ya. Jadi untuk nomor 12 jawabannya adalah D. Terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Kalau bisa ada pertanyaan silahkan komen. Terima kasih.